Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan masuk modul aksi nyata program pendidikan guru penggerak calon guru penggerak angkatan pertama tahun 2020. Pada aksi kali ini kita akan masuk modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Oke. Dari modul aksi nyata ini adalah sekolah sebagai institusi pembentuk karakter dengan konsep budaya positif seperti cara melakukan kesepakatan kelas yang efektif, posisi kontrol pendidik dengan kebutuhan peserta didik secara berdiferensiasi, dan nanti penerapan sosial emosional. Kita lihat pembelajaran diferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional oleh M. Rofi Yunus, CGP Kota Pekanbaru, tahun 2020, angkatan 1. Oke, rumusan masalahnya yang pertama adalah pemetaan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan minat, profil belajar, dan kesiapan belajar. Kemudian pentingnya pembelajaran berdiferensiasi dalam proses konten dan produk. Kemudian untuk sosial emosionalnya, pentingnya penerapan mindfulness atau kesadaran penuh. Kemudian kompetensi sosial emosional dan rasa empati, serta punya resiliensi atau daya lenting dengan menggunakan teknik STOP dalam mengasah kesadaran. Adapun tujuan aksi nyata ini yang pertama dapat memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian sosial emosional menghadapi permasalahan, jadi peserta didik ini nanti diharapkan dapat memecahkan masalahnya dengan menggunakan teknik sosial emosional menjadi manusia-manusia yang well-being. Oke, manfaatnya dari penerapan aksi nyata ini adalah terciptanya kemerdekaan belajar di mana pendidik peserta didik merasa nyaman dan merdeka serta aman ataupun nyaman dalam pembelajaran. Kemudian pengelolaan emosi, penerapan berkesadaran penuh dalam proses belajar mengajar, berada dimanapun berada dan menggunakan berbagai teknik. Ada yang tadi yang kita sebut dengan STOP, dan juga nanti yang digunakan dengan COACH. Kemudian menjadi manusia-manusia yang well-being, bijaksana, punya rasa empati dan resiliensi yang mumpuni. Kemudian kajian teorinya, pendidik agar mampu mengelola kelas dengan baik supaya tujuan pembelajaran tercapai serta dapat mempertahankan kondisi secara optimal. Nah, ini yang untuk diferensiasinya berarti dia menentukan kebutuhan peserta didik nanti. Kemudian untuk sosial emosionalnya nanti pengelolaan emosi secara profesional dalam berbagai aspek permasalahan yang begitu rumit harus dapat diterapkan seorang pendidik. Berkesadaran penuh ini salah satu contohnya. Kemudian kita lihat juga nanti media belajar yang bagaimana yang membuat peserta didik itu akan terlibat untuk proses belajarnya, serta fokusnya dalam belajar. Kemudian kriteria kelas yang seperti apa yang bisa membuat rasa aman dan nyaman untuk peserta didik. Metodologinya memastikan kesiapan belajar pendidik dan peserta didik, menerapkan kesadaran penuh, mengajak peserta didik mengambil sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, evaluasi. Dan adapun hasilnya nanti agar dalam pengelolaan kelas dapat dibuatkan pembelajaran yang berdiferensiasi
berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik dan menerapkan pembelajaran sosial emosional agar kenyamanan di dalam kelas dapat sip. Sepulanya peserta didik menentukan sendiri kesimpulan kebutuhan belajar sesuai minat masing-masing. Pendidik dapat menyajikan materi dan penerapan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan penerapan sosial emosional. Peserta didik menentukan sendiri kebutuhan belajarnya sesuai minat dan masing-masing serta dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sarannya agar lebih optimal dalam menggunakan informasi tentang minat, kesiapan, dan profil belajar peserta didik, karena setiap peserta didik memiliki inti positif. Untuk menumbuhkan inti positif itu diperlukan perhatian dari seorang guru. Oke, adapun dokumen kegiatan hasil nyata modul 2.1 dan 2.2, kita lihat proses pembelajaran di kelas dari perancangan RPP berdiferensiasi yang mengandung sosial emosional sampai dengan tahap pengumpulan tugasnya. Mari kita lihat. Apa kabar anak-anak kelas 9 ini? Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Bayar. Tentang pemahaman undang-undang transaksi elektronik atau yang disingkat dengan UU ITE. Jadi dalam pembelajaran ini nanti Anda sekarang akan dijelaskan apa saja tentang undang-undang itu, kemudian bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampaikan materi sebelum ini kira-kira ada yang masuk kaitannya dengan undang-undang ini. Sosial media ini biasanya berkaitan dengan jaringan. Oke, lagi. Kalau kita sudah berhubungan dengan jaringan berarti di sana ada apa? Media sosial. Apalagi adanya yang setelah ini kamu gunakan ketika kamu Google Classroom, internet. Nah, adanya internet. Jadi undang-undang ITE ini diterapkan dalam penggunaan internet. Yang disampaikan dari mana? Pak, itu berarti bagaimana kita nanti bisa bermedia sosial yang baik. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran berikutnya, ya. Ini adalah sebuah teknik dalam pembelajarannya. Jadi ketika kita dalam belajar, jika Anda sudah pikiran sudah mulai mumet, nanti ada suatu komunikasi yang Anda duduk, siap semuanya? Hilangkan semua pikiran-pikiran yang lainnya. Konsentrasi. Sekarang mari kita mulai tarik nafasnya. 1, 2, 3. Sudah, tarik nafasnya. Tahan, kemudian lepaskan. Coba ulang lagi. Tarik. Pada saya? Apa yang merasakan? Tenang? Tenang. Abang apa yang merasakan? Tenang. Relax. Ini nanti silakan digunakan di dalam pembelajaran kalau ada stres. Ini elektronik. Jadi
ada banyak di dalam ini nanti. Macamnya di sini. Ini tentang isi daripada undang-undang ITE ada sekitar mungkin 14 bab. Dalamnya nanti kalau kita pelajari semua, kita akan nanti membahas tentang bermedia sosial yang bijak itu seperti apa. Kalau kamu pelajari semua, dan cukup buat kita pelajari. Pada sini kita umum, ada seperti dua. Skip dalam ini. Dia nama domain nanti kalau Anda nanti membuat ini punya website, punya channel, sebagainya bisa diapakan, dijadikan bahan patennya, misalnya. Jadi orang punya lagu, punya keselamatan itu dia punya hak cipta. Tidak bisa sembarangan orang mengkopinya, yang banyaknya. Itu karena nanti dia mengundang ITE. Kalau ketika kamu bersosial media, bisa sembarangan kamu kata-kata yang tidak baik dari sini nanti ya ada nih perbuatan yang dilarang nanti di sini nih perbuatan yang dilarang kemudian kasih waktu sekitar 15 menit ya, 10 menit lah ya, sampai jam 9. Sebentar. Ya, pertama ya. Nih videonya Bapak putar di depan. Silakan buat satu kelompok yang hobinya suka nanti pakai rekaman suara, buat satu kelompok yang menggunakan video satu kelompok. Oke. Sekarang karena ini ada apa? Tugasnya ada 3, silakan buat 3 kelompok. Yang menggunakan pakai teks nanti pakai tulisan silakan duduknya di sini. Yang pakai suara silakan sini nanti. Dengan video silakan yang sini. Oke, silakan pilih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini di modul ini kita langsung masuk ke tugas kelompok untuk modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2 pembelajaran sosial emosional untuk melengkapi tugas nyata modul 2.1 dan modul 3. Pada tugas kelompok kali ini, peserta didik nanti akan dibagi kelompok berdasarkan minat, yaitu tugas yang diberikan nanti
peserta didik nanti diberikan 2 buah gambar. Gambar ini nanti akan mereka cermati. Seperti ini, silakan Anda amati gambar berikut, lalu buatlah deskripsi mengenai gambar, sertakan perasaan Anda. Jika itu terjadi pada diri atau teman orang lain yang Anda kenal, ya, jadi maksudnya ini apabila gambar ini nanti terjadi pada diri kita atau pada kita, ungkapkan perasaannya. Kemudian yang terakhir nanti membuat sebuah kalimat bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi ada nanti 3 kelompok yang akan mengerjakan. Kelompok ada bentuk video, suara, dan tulisan. Kita lihat hasil dari kerja peserta didik dengan kelompok suara, tulisan, dan video. Check it out. Sobri merupakan anak yang cerdas. Ia menyukai tentang perkembangan teknologi. Sobri mempelajari dan menggunakan sosial media dengan sangat bijaksana. Dari penggunaan media sosial, ia memperoleh banyak keuntungan. Selain itu, dengan media sosial, Sobri juga memperoleh informasi dan wawasan yang sangat luas. Sobri sangat menyukai perkembangan teknologi yang bisa dia gunakan dengan baik dan menghasilkan dan berdampak positif pada dirinya. Gambar nomor 2. Seorang wanita yang sedang menggunakan media sosial mendapat ujaran kebencian yang membuat mentalnya down. Kalimat ajakan, mari menggunakan sosial media dengan baik dan bijaksana agar terhindar dan tidak terjerat dari sanksi hukum. Kami dari kelompok Tulir. Inilah hasil kelompok untuk rekaman suara. Berikutnya akan kita lihat nanti dari hasil yang membuat video dengan tulisan. Mengamalkan tentang masa dari pengalaman sosial media sebagai media informasi, sebagai media komunikasi, memulai sesuatu yang bisa dimulai di sosial media. Gambar kedua menggambarkan tentang seseorang yang sedih karena melihat pesan kebencian yang dikirim oleh seseorang. Ajarkan untuk menggunakan sosial media yang baik. Mari menggunakan sosial media dengan baik dan benar agar tidak terjerat undang-undang ITE. Pada gambar saya menanggapi ada seseorang yang suka bermain di media sosial karena di sana dia mendapatkan banyak informasi. Contoh media sosial yang digunakan seperti Facebook, Twitter, Instagram, Google, dan media lainnya. Contohnya ia membuat channel YouTube dengan konten yang menarik dan positif dapat menarik suatu orang untuk melihatnya. Pada gambar 2 saya menanggapi ada seseorang yang membaca pesan yang dapat menghancurkan mentalnya karena pesan menggunakan kata kasar. Kesimpulan dari kedua foto itu yaitu kita dapat menggunakan media sosial dengan baik dan pandai memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam pembelajaran hari ini mengerti apa itu undang-undang dari ITE. Harapan saya ke depannya dapat tidak dengan menggunakan media sosial dan juga saya dalam pembelajaran hari ini saya merasa senang dan saya lebih mengerti apa itu undang-undang dari ITE. Harapan saya ke depannya dapat bijak dalam menggunakan media sosial dan juga tidak melakukan pelanggaran.